Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah cerita tentang pendakian gunung. Pengalaman ini dibagikan oleh Mas Iwan dari Malang. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, gue Iwan. Gue akan berbagi pengalaman ketika mendaki Gunung Arjuna di tahun 2019. Itu adalah pertama kalinya gue ke Gunung Arjuna, tapi bukan pertama kalinya gue mendaki gunung. Sebelumnya gue lumayan sering lah kalau urusan mendaki gunung. Singkatnya kita bakalan mendaki berempat, cowok semua. Ada gua, Hari, Juki. Nah, hari ini satu-satunya teman gue yang pernah mendaki ke Gunung Arjuna. Sedangkan gue sama kedua teman gue yang lain belum pernah ke Gunung Arjuna. Setahu gue jalur pendakian Gunung Arjuna adalah via Tretes Purwosari sama Lawang. Oh ya, satu lagi via Batu kalau tidak salah. Kali ini gue sama teman-teman gue berencana mendaki melalui jalur Tretes dengan pertimbangan jalur itu adalah satu-satunya jalur yang pernah teman gue lalui. Singkat cerita, tibalah hari yang ditentukan. Hari itu hari Minggu, kami berempat menuju base camp Tretes menggunakan sepeda motor. Setelah perjalanan yang lumayan melelahkan, sampailah kami di base camp sekitar 10.30 siang. Setelah laporan di pos perizinan, kami istirahat sebentar sambil menunggu Pincuk yang katanya mules dan pingin buang air kecil dulu. Sambil menunggu Pincuk, kami bertiga ngobrol-ngobrol sambil mengemil kuaci yang dibawa oleh Juki yang ternyata asin banget dan sukses membuat bibir kita semua jadi tebal. Hari sempat bercerita tentang bagaimana trek yang akan kita lalui nantinya. Ya, memang pendakian Arjuna melalui jalur Tretes ini termasuk berat katanya dan terbilang panjang. Karena kita harus mendaki gunung setinggi 3.339 mdpl dengan start pendakian dimulai dari ketinggian sekitar 500 mdpl. Bayangkan saja, coba seberapa jauhnya kita harus mendaki. Setelah Pancok kelar dengan usahanya, kami pun segera berberes untuk mulai start pendakian pada jam 11.00 lebih sedikit. Tidak lupa kami berdoa dulu untuk keselamatan selama pendakian. Kami mulai berjalan melalui jalanan landai yang terbuat dari susunan batu menuju ke pos 1. Pet bocor. Untungnya matahari tidak langsung menyinari kepala kami dikarenakan saat itu mendung. Seperti pendaki-pendaki lainnya, awalnya kami mendaki masih disertai dengan bercanda. Mereka memang stamina masih full. Tidak lama jalanan mulai menanjak dan kami dikagetkan suara teriakan Pincuk. Aduh, kenapa Cuk? Kagetin aja lu, tanya gue ke Pincuk yang berada di belakang gue. Persis kata dia, ada yang nimpuk kepala dia sama sesuatu. Ya elah, palingan monyet kok, kata Ari sambil menertawakan Pincuk yang mukanya sedikit kesal. Aneh juga sih, ngapain coba monyet tumpukin orang? Kami tidak memperpanjang masalah itu dan langsung melanjutkan perjalanan. Semoga saja bukan pertanda buruk, batin gue. Setelah perjalanan santai sekitar 15 menit, Juki minta break buat minum. Setelah di awal tadi jalanan landai, ternyata semakin kesini kami disambut jalanan yang terus menanjak dan lumayan menguras stamina. Setelah beristirahat sebentar untuk mengatur napas, kami lanjutkan jalan walaupun disambut dengan jalanan mendaki, tapi semangat tidak boleh luntur. Akhirnya setelah menempuh perjalanan sekitar 45 menit, sampailah kami di pos. Kami sempatkan untuk mengisi ulang air kami yang tadi sempat berkurang selama perjalanan. Jam menunjukkan pukul 12. Kami memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu, walaupun sebenarnya belum lapar, tapi ini penting untuk mengisi perut. Tepat waktu Ari mengeluarkan roti dan juga jus kemasan yang menu makan siang kami sambil duduk di bawah pohon. Sekalian meluruskan kaki. Selama perjalanan kami belum bertemu rombongan pendaki lain. Dan kami pun tidak menanyakan apakah ada rombongan pendaki lain yang naik hari ini. Dan lagi-lagi, Pincuk merasa ada seseorang yang menepuknya dari belakang. Dia sempat mencari dari mana asalnya,
tapi tidak ada siapa-siapa di belakang kami. Wah, peringatan kali itu, Cuk. Hati lu penuh dosa kali. Lalu kata Juki sambil menertawakan Pincuk yang terlihat celingukan. Udah deh, gue gak mau tahu ya, mau lu hewan atau setan. Kalau berani, tunjukin sini, gue gak takut. Teriak Pincuk yang seketika berdiri. Dia terlihat sangat kesal sekali. Udah Cuk, udah, gak baik ngomong gitu, kata Ari yang mencoba menenangkan. Ayolah, mendingan kita lanjut jalan aja, perjalanan masih panjang nih, ajak Ari yang langsung berdiri. Setelah membersihkan sampah, kami lalu lanjut jalan menuju posko di depan. Tapi tidak tahu kenapa, setelah Pincuk ngomong seperti tadi, perasaanku jadi tidak enak. Karena aku pikir kata-kata Pincuk tadi seperti nantangin. Jam 12:30 kami mulai jalan lagi. Jalan yang kami lewati terbilang bagus. Mungkin akses mobil karena terbuat dari coran sekitar. 10 menit kami berjalan. Kami bertemu dengan pos perizinan lagi untuk pendakian ke Arjuno dan Welirang. Tapi gue gak lihat ada yang jaga di situ. Jadi kami langsung lanjut. Kali ini kami disambut trek berbentuk jalanan berbatuan. Di perjalanan ini kami beberapa kali bertemu rombongan pendaki yang turun. Kami sempat nanya ke salah satu pendaki, apakah ada yang naik hari ini? Ini jawaban dia. Ada, tapi gak banyak. Di situ gue sedikit tenang, karena ternyata ada rombongan lain yang lanjut. Jadi bukan hanya rombongan kita saja. Sekitar 3 jam perjalanan dari pos 1, santailah kami di pos kedua. Kokopan sekitar pukul 03.00 lebih 15 menit. Kondisi waktu itu banyak pendaki yang sedang istirahat dan posisi mereka rata-rata akan turun. Kami beristirahat sebentar di Kopan karena memang tidak berniat mendirikan tenda di sana. Rencananya kami bakal mendirikan tenda di pos pondokan atau kalau kemungkinan langsung di lembah Kidang. Gue melihat ada pendaki cewek yang lagi istirahat. Dia lagi duduk sendirian. Gue samperin, lah iseng-iseng nambah teman. Mbak, sendirian, mau turun atau naik nih? Tanya gue ke cewek itu. Mau turun mas, ada rombongan kok lagi pada istirahat tuh di sana. Jawabnya sambil menunjuk. Oh, kirain habisnya mbak duduk sendirian sih. Tadi muncak ke Arjuno apa Welirang mbak? Gue bertanya lagi ke cewek itu. Niatnya sih ke Arjuna mas, tapi kita gagal muncak. Ada salah satu teman kita yang drop kondisinya ya, jadi kita sepakat turun aja. Jawabnya menjelaskan. Mas, itu yang di sana rombongan mas bukan? Sambil menunjuk ke arah Hari dan yang lain yang kelihatan lagi bercanda. Oh iya mbak, kita naik berempat. Kenapa emangnya? Spontan pertanyaan itu muncul begitu saja. Oh gak apa-apa mas, cuman salah saya aja nih ya. Itu teman mas yang pakai jaket hitam, dijagain aja ya mas. Kalau bisa sih nanti sebelum naik lanjut ambil wudhu dulu mas, kata cewek itu yang sontak membuat gue deg-degan. Karena yang dia maksud pakai jaket hitam itu adalah Pincuk. Terus ngapain kita meski jagain dia? Oh iya mbak, makasih ya sarannya. Tapi kenapa ya mbak dengan teman saya itu? Gue penasaran. Kalau tahu sendirilah mas, gak perlu saya ceritain. Jawab dia yang malah membuat gue semakin penasaran. Setelah itu dia pamit buat turun bareng rombongannya. Gue lalu menghampiri rombongan gue. Lalu gue ceritain obrolan gue sama cewek tadi. Tuh dengerin tuh, kata cewek itu kita disuruh jagain lo. Coba ketahuan kan? Sekarang yang tampang pemula. Siapa? Kata Juki yang coba meledeki Pincuk. Alah, pemula mbahmu. Emangnya gue bocah pakai dijagain? Dia gak tahu aja. Hampir semua gunung di Jawa udah gue taklukin. Jawa. Pincuk meladeni-ledekan Juki. Hah? Songong lu ya? Lanjut Ari disusul ketawa. Lalu aku bilang ke semua, sebelum kita lanjut kita disuruh wudhu dulu sama tuh cewek. Elah, emangnya mau salat pakai wudhu dulu segala, sahut Pincuk. Mungkin maksudnya disuruh sholat kali, kata Juki. Perhatian bener tuh cewek sama lu, imbuh Ari sambil tertawa. Gue gak sholat dulu lah, pakaian gue kotor semua lagian, kata Pincuk yang diamini oleh kami semua.
Tanpa menghiraukan saran cewek yang tadi gue ajak ngobrol, kita pun melanjutkan perjalanan ke pos 3 Pondokan. Pukul 04.00 kami mulai jalan. Alhamdulillah gak ada hal aneh-aneh selama perjalanan kami menuju pos Pondokan. Walaupun kadang-kadang gue ngerasa kalau ada yang ikut di rombongan kami. Tapi setiap kali pastikan tidak ada hal yang aneh. Jadi mungkin perasaan gue saja. Setelah melewati tanjakan fenomenal di Gunung Arjuno, sampailah kami di Pondokan sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Sedikit berani sekitar 4 jam kami berjalan, tapi mungkin bisa lebih cepat kalau kami jalannya agak pelan banget kayak tadi. Dan tanjakan-tanjakan tadi benar-benar membuat stamina gue terkuras. Saking lemasnya gue sampai usul buat kembali ke Pondokan aja. Cuman sayangnya yang lain tetap maunya kita mendirikan tenda di Lembah Kidang. Tinggal 15 menit paling Wan, ayo dikuat-kuatin, kata Ari mencoba memberikan semangat. Iyalah Wan, tenang aja, ntar kalau lu gak kuat bakal gue gendong sampai atas, sahut Pincuk sambil tertawa. Bener lu ya, gue pegang omongan lu, kata gue nantangin Pincuk. Ya elah, bobot lu 45 aja, lu kagak seberapa, gue mah setan aja nih, kalau minta gendong gue ayo nih, jawab Pincuk. Selesai Pincuk ngomong kayak gitu, tiba-tiba gue ngerasa ada angin lewat di antara kami. Perasaan gue gak enak, ya walaupun gue tahu niat Pincuk cuma bercanda, tapi kalau bisa jangan kelewatan. Lah, ngaco lu ngomongnya, jawab gue sambil mencoba menegur Pincuk. Ya elah, bercanda kali, saya juga tahu gue bercanda Wan, jawab Pincuk. Lagi biarin aja Wan, dikerjain baru tahu rasa dia, kata Juki sambil tertawa. Pokoknya di situ bercanda kami mulai tidak terkontrol. Sekitar 15 menit kami istirahat, kami lanjut naik menuju Lembah Kidang. Kami berjalan menyusuli jalan setapak dan benar saja, sekitar 15 menit kami sudah sampai di Lembah Kidang. Tidak ada satupun tenda yang berdiri di sana. Mungkin pendaki lain mendirikan tenda di pos Pondokan, tapi gue gak terlalu perhatiin sih waktu tadi di Pondokan. Lo aja tuh, gue pikir tempatnya lumayan nyaman buat mendirikan tenda. Setelah memilih tempat yang kami rasa paling nyaman, kami pun mulai mendirikan tenda. Ada 2 tenda yang kami dirikan. Satu tenda ukurannya 1-2 orang yang nantinya dipakai sama Ari, dan tenda satu lagi yang memuat 4 orang yang akan diisi gue, Juki sama Pincuk. Setelah selesai pasang tenda dan berganti pakaian, kami pun mulai masak buat makan malam. Rasanya lapar banget, maklum tadi siang cuma makan roti. Setelah selesai makan, kami sempat ngobrol sebentar sambil minum teh. Ri, lu ngapain sih pakai tidur misah? Ntar mendingan kita tidurnya bareng ngumpul aja deh, lebih hangat, kata Juki ke Ari. Sorry Juk, gue mendingan tidur sendiri daripada bareng tuh makhluk, sambil menunjuk Pincuk, dan kami semua malah ketawa. Sekitar jam 10-an masuk ke tenda buat tidur. Rencananya nanti jam 4 kita bakal samit. Hati-hati Juk, tidur sama Pincuk jadi bahan pelampiasan lu, kata Ari yang masih sempat bercanda sebelum masuk tenda. Sono lu, buruan masuk tenda, udah tidur sendiri aja lu sama pocong, kata Pincuk menjawab candaan Ari. Sialan, lu malah nakutin gue aja Cuk. Sekali lagi kami malah tertawa-tawa. Kami bertiga segera masuk ke sleeping bag masing-masing. Posisi gue ada di pinggir kiri, tengah ada Juki, dan Pincuk ada di pinggir sebelah kanan. Di saat gue setengah terlelap dan mulai tidur, gue dengar Pincuk batuk-batuk. Di posisi gue menghadap ke pinggir tenda, yang artinya membelakangi Juki dan Pincuk. Sekali lagi gue dengar Pincuk batuk-batuk, lumayan mengganggu. Gue yang mulai terlelap. Nah, Pincuk batuk-batuk terus. Lu, kata gue menegur Pincuk. Aduh, gak tahuan, dadak gue kok sesek bener ya, jawab Pincuk dengan napas yang berat. Kondisi tersebut tidak membaik walaupun sekitar setengah jam berlalu. Dan gue mulai khawatir dengan kondisi Pincuk saat gue mau telentang dan berniat menoleh ke arah Pincuk.
Badan gue kerasa ada yang menahan. "Udah Wan, biarin aja, gak usah dilihat," kata Juki yang berbisik pelan dari belakang gue. Tapi karena gue benar-benar khawatir, atau mungkin perasaan, lebih tepatnya gue maksa buat noleh ke belakang. Ternyata yang gue lihat di luar apa yang bisa gue bayangkan. Walaupun kondisi dalam tenda udah gelap, tapi gue masih bisa lihat dengan jelas. Di situ ada sosok kuntilanak yang duduk di atas tubuh Pincuk. "Edan!" Seketika gue berbalik ke posisi semula menghadap ke samping tenda. "Gue bilang juga apa?" kata Juki pelan. Gue masih aja kebayang sosok itu yang duduk di atas tubuh Pincuk dengan posisi membelakangi gue. Di satu sisi gue takut, tapi gue juga khawatir dengan kondisi temen gue. Akhirnya gue nekat buat bangunin, berniat mengambil botol air untuk gue kasih ke Pincut. Barangkali kalau Pincut bangun, itu Kunti bisa hilang. "Cuk, bangun dulu Cuk, ini minum dulu," ucap gue ke Pincut sambil menunduk dan gue gak berani menoleh ke arah Pincuk. "Di sini Wan, badan gue kaku banget nih, gak bisa gerak, kecapean gue," jawab Pincuk. "Sialan, masa iya gue harus deketin itu kuntilanak?" Gue senggol-senggol Juki, maksudnya biar bangun nemenin gue di situ. Tapi Juki cuma geleng-geleng kepala. Di saat gue sibuk nyenggolin Juki biar bangun, tiba-tiba kepala Kunti itu menekuk ke atas dan menghadap ke arah gue dengan kondisi leher yang memanjang. Saat itu gue lempar itu botol ke arah Pincuk, lalu gue balik tidur membelakangi itu Kunti. Hampir setengah jam gue dalam kondisi tertekan, mau tidur tidak bisa, mau gerak takut. Entah harus bagaimana. "Cuk, gimana? Lu udah enakan?" teriak gue ke Pincut. Lalu gue sengaja menjenggol Juki dengan sikut. "Cuk, liatin apa?" "Enggak ah," jawab Juki pelan. Akhirnya gue mutusin buat menoleh sedikit ke arah Pincuk, dan ternyata Kunti itu sudah hilang. Gue lega rasanya. "Cuk, bangun. Cuk, bangun. Udah aman. Ayo kita cek kondisi si Pincuk, takutnya pingsan," kata gue ke Juki. Lalu Juki pun bangun, dan ketika kami berdua mengecek kondisi Pincuk. "Cuk, lu gak apa-apa kan? Cuk?" tanya gue sambil menggoyang-goyangkan Pincuk. "Hah? Rese lu, pada gangguin orang tidur aja," jawab Pincuk yang ternyata sudah tidur. "Sialan, gue udah salah khawatir ini. Itu, udah yuk kita tidur lagi." Lalu gue pun putusin buat tidur dan gak peduli apa yang bakal terjadi. Singkat cerita, gue bangun sekitar jam 3.30. Setelah dibangunin Juki, gue lihat Pincuk sama Ari udah di luar lagi masak buat persiapan sebelum summit. Gue keluar tenda buat peregangan. "Gimana Cuk?" tanya gue. "Gimana apanya?" jawab Pincuk. "Kondisi lu gimana? Lu kan bilang semalam susah gerak, terus kecapean," kata gue lagi. "Mendingan Wan, sumpah semalam badan gue kerasa remek, capek banget," jawab Pincuk sambil mijit-mijit kakinya sendiri. "Oh iyalah, udah dudukin Kunti," batin gue. Setelah makanan matang, nggak pakai lama, kita semua langsung menyantap habis. Lalu kita bersiap buat menuju puncak Arjuno, puncak Ogal Agil. Jam 4 lebih sedikit, didahului dengan doa, kami mulai berjalan menuju puncak. Perjalanan melewati jalan setapak yang masih terhitung landai. Berbekal headline kami berbaris dengan posisi Ari di depan, lalu Juki gue, dan yang paling belakang adalah Pincuk. Jalanan yang tadinya cukup landai seketika menjadi trek yang terjal. Ini menjadi sangat berat. Begitu kami masuk di hutan Lali Jiwo, bahkan kami sebentar-sebentar harus break di tengah-tengah perjalanan. Tiba-tiba Pincuk minta rolling posisi dengan gue, dan gue tidak nanya kenapa, cuma dahi raut mukanya kelihatan panik. Gue tidak terlalu peduli karena gue sendiri ngerasa capek. Ternyata trek ke puncak Ogal Agil sangat berat, menanjak terus dan tanpa bonus. Itu pun kemiringan yang lumayan curam. Gue merasakan suasana di alas Lali Jiwo ini sedikit beda, tapi mungkin aja cuma perasaan gue. Karena sering mendengar cerita-cerita tentang tempat ini, gue teringat kesepakatan sewaktu di bawah.
Tadi kata Ari, jika salah satu dari kami ada yang mendengar suara gamelan di alas Sali Ciwo, maka tidak semua harus sepakat buat turun kembali dan tidak melanjutkan perjalanan. Karena memang mitosnya jika ada pendaki yang mendengar suara gamelan di alas Sali Ciwo, maka dia nekat untuk melanjutkan perjalanan. Kemungkinan besar dia akan hilang. Gue coba abaikan cerita-cerita itu dan terus jalan. Untungnya tidak ada apapun yang terjadi. Sampai akhirnya kami tiba di satu tempat yang bernama Pasar Dieng. Langit sudah terang, melihat awan di sekeliling membuat hati menjadi tenang. Hingga tiba di deretan bebatuan yang disusun seperti makam-makam. Gue pikir sih emang makam di situ. Gue lihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk di pinggir makam dengan posisi membelakangi gue. Gue pikir itu warga setempat yang sedang berjarah di makam itu. "Permisi mas," gue coba nyapa orang itu. Tetapi mungkin dia tidak menoleh karena tidak dengar. Hingga akhirnya memang terhalang angin yang kencang banget. Gue abaikan dia dan lanjut jalan mengikuti rombongan. Sampai akhirnya kami tiba di puncak sekitar jam 8 kurang. Jadi perjalanan dari tempat kami mendirikan tenda kurang lebih sekitar 5 jam. "Gimana pendakian ke Arjuno? Kapok gak lu?" tanya Ari ke gue. "Kalau sama treknya sih kapok gue. Cuma kalau lihat hasilnya kayak gini, gue yakin bakalan kesini lagi," jawab gue ke Ari. "Lah emang lah ya, namanya gunung pasti gini lah. Ini gue bolak-balik 2 kali. Lagi juga masih kuat Wan," kata Pincuk yang masuk ke obrolan gue sama Ari. Setelah setengah jam berfoto-foto di puncak, kami lalu kembali turun. Perjalanan turun lebih menyenangkan karena ketinggian gue bisa melihat keindahan alam sekitar gue. Juga bisa melihat puncak-puncak gunung lainnya. Ada di dalam perjalanan turun kami bertemu rombongan pendaki lain yang mau naik. Mereka bilang mereka camp di pos pondokan. Kami lagi jalan dengan posisi Ari masih di paling depan. Lalu gue, Juki, dan Pincuk di belakang. Tiba di alas Wali Ciwo, tiba-tiba kaki gue kerak. Gue minta break dan minta tolong ke Ari yang kebetulan ada di depan gue untuk mengurut. Untungnya kami berada di tempat yang sedikit landai, jadi bisa sekalian istirahat. Ketika Ari lagi sibuk ngurut gue, tiba-tiba Pincuk jalan turun ngelewatin gue sama Ari dengan jalan yang cepat. Pincuk jalan duluan meninggalkan kami bertiga. Kemana tuh anak? Susulin Cuk, bilangin buat nunggu rombongan. Jangan jalan sendiri-sendiri, kata Ari minta Juki buat nyusulin Pincuk. Beberapa menit setelah Juki ikut turun nyusul Pincuk, dia balik lagi. "Kakak kejar Ri, tahu cepet banget turunnya," kata Juki sambil ngos-ngosan. "Tapi gue udah enakan nih, lanjut turun yuk," kata gue ke Ari. Setelah gue merasa kaki gue udah bisa diinjakan jalan lagi. Singkat ceritanya kami sampai di Lembah Kidang jam 12:30 siang. Tapi gue gak lihat Pincuk ada di sana. "Rik, Pincuk gak ada ah," dari kata gue ke Ari. Setelah mengecek keadaan tenda, udah positif ting-ting dulu. Barangkali dia kebelet buang air. Kita tunggu dulu di sini, jawab Ari mencoba setenang mungkin. Lalu gue lihat Juki nyalain kompor buat masak, sedangkan gue rebahan di dalam tenda, yang akhirnya gue ketiduran. Baru sebentar gue tidur, gue dibangunin Juki buat makan. "Wan, makan dulu ah, udah dingin tuh minyak," kata Juki menyuruh gue buat makan. Gue lihat jam sudah menunjukkan pukul 1. "Gimana Ri? Pincuk udah balik belum?" tanya gue yang langsung keingat Pincuk. "Belum Wan, gue mulai khawatir nih," jawab Ari. "Kita cari ya habis ini," kata Juki. "Ya udah, lu buruan makan, habisin itu kita coba cari ke pondokan," kata Ari. Sekitar pukul 1.30 kita semua berangkat untuk nyari Pincuk. Kita ketemu lagi sama rombongan pendaki yang tadi papasan waktu itu. Lalu kita coba ketanya ke mereka, siapa tahu mereka lihat Pincuk. "Mas tadi pas turun ketemu teman kita yang rambutnya gondrong gak?" tanya Ari ke salah satu pendaki yang baru turun. "Oh, Mas tadi sih pas kita naik teman Mas nyalip kita, katanya ada yang ketinggalan di atas. Terus kita ketemu lagi di pasar setan, lagi duduk. Pas kita balik turun nih, tuh anak masih di situ Mas, posisinya gak berubah sedikit pun.
Kita coba tegur, tapi nggak nyaut. Ya karena kita takut kalau itu bukan manusia, jadi kita tinggalin mas. Penjelasan dari para pendaki itu. Oh ya udah makasih mas, nanti kita susulin, kata Ari kerompongan. Setelah itu mereka pamit turun ke tenda mereka. Lu kalau pada capek tunggu di sini aja, ntar gue yang susulin Pincu ke atas, kata Ari ke gue sama Juki. Gak enak sama lu Rik, tapi jujur gue kalau harus naik lagi ke atas gak sanggup, kata gue. Ya udah gak apa-apa, gue masih kuat kok. Gak apa-apa ya, gue berangkat sendiri, ucap Ari sambil meninggalkan kami berdua. Gue sama Juki nunggu dilewati dan gue lihat Juki tidur. Perasaan was-was membuat gue tidak tenang buat tidur. Singkat cerita sekitar pukul 09.00 gue melihat Ari sama Pincuk turun. Alhamdulillah, perasaan gue lega banget. Gak pernah gue ngerasa sesenang ini. Gue pukul kepala Pincuk. Sakit, senangnya lah, bu bocah. Ngapain balik lagi ke atas, bikin kita semua khawatir. Ada-ada aja lucu, kata gue gergetan sama Pincuk. Bro, ayo kita turun sekarang. Gak tahu kenapa perasaan gue gak enak, kata Ari yang kelihatan gugup. Yakin lu gak capek? Apa? Jawab Juki. Udah tenang aja, gue malah khawatir sama nih anak kalau masih di sini, ucap Ari sambil menuju Pincuk. Akhirnya kami semua sepakat turun setelah membereskan tenda dan membersihkan sampah-sampah di sekitar tenda. Kami bergegas turun dengan sedikit cepat, hanya sesekali break untuk istirahat. Anehnya Pincuk sedari tadi berjalan, tidak ada berucap sepatah kata pun, sampai akhirnya kami tiba di pos 1 sekitaran jam 1 malam. Kita kembali ke sini aja ya, gue sumpah deh gue udah gak kuat, capek banget, kata Ari yang memang terlihat lemas banget. Kami pun akhirnya mendirikan satu tenda di pos 1. Setelah tenda berdiri, Ari pun langsung tertidur pulas karena mungkin saking capeknya. Gue sama Juki masih melek sambil menyalakan rokok. Kami mengobrol di luar tenda. Ada perasaan khawatir tapi juga lega. Teman kami yang sempat kami kira hilang akhirnya bisa ikut pulang lagi bersama kita. Paginya kami langsung berberes tenda setelah sebelumnya masak untuk sarapan sekaligus menghabiskan sisa logistik. Gak ada obrolan pagi itu. Kami fokus turun dan pengen segera sampai ke rumah. Tapi alhamdulillahnya Pincuk tampaknya sudah terlihat normal, walaupun dia masih saja belum mau banyak bicara. Singkat cerita kami berhasil turun dengan selamat dan langsung balik ke rumah masing-masing. Akhirnya kami bercerita satu sama lain setelah bertemu lagi di hari berikutnya. Dimulai dari hari yang menceritakan kalau sewaktu perjalanan dari Kopan ke Pondokan ada satu momen di mana ketika Ari menoleh ke arah Pincuk yang berada di paling belakang. Ari melihat Pincuk sedang menggendong Kunti, tapi Ari segera memalingkan wajah lagi ke depan. Dan ketika kami kembali ke lembah Kidang, katanya Ari melihat kalau tubuh Pincuk seperti diselimuti gumpalan asap putih. Gue pikir mungkin itu, karena itu dia tidak mau tidur bareng kami bertiga. Ari juga bercerita, sewaktu Ari menemukan Pincuk yang sedang duduk dengan pikiran kosong, Ari melihat banyak bayangan hitam yang berkerumunan seperti menonton Pincuk. Setelah Ari bercerita, di tengah gue sama Juki yang bercerita, dan ceritanya samalah seputar Kunti yang duduk di atas Pincuk waktu tidur. Nah, giliran Pincuk yang bercerita. Dia mengakui kalau karir yang dia bawa memang terasa lebih berat setelah dari posko. Pas waktu tidur dia juga merasa, dan waktu tidur itu memang dia merasa kalau badannya capek banget. Tulang-tulangnya kayak ada yang gencet. Cuma waktu dalam kondisi seperti itu Pincuk merasa kalau dia seperti disirep, jadi merasa ngantuk banget. Lalu ketika di hutan Jali Jiwo, Pincuk sempat minta rolling. Menurut dia merasa seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Nah yang terakhir ini yang paling bikin gue dan yang lain penasaran. Kenapa Pincuk bisa tiba-tiba di atas? Padahal gue lihat sendiri dan kita semua juga lihat kalau dia turun melewati kita bertiga. Di situ Pincuk bercerita kalau waktu menunggu gue yang lagi kram itu, dia tiba-tiba merasa linglung. Ini dia seperti merasa kalau ada sesuatu yang ketinggalan di atas. Pas sampai di atas, dia melihat tubuhnya sedang berbaring di sekitar makam yang ada di Pasar Setan. Di situ Pincuk merasa kalau dia sudah mati.
Kali ini dia menangis melihat tubuhnya sendiri berbaring di depan matanya. Sebelum akhirnya Pincuk tersadar setelah mendengar suara Ari. Dan Ari pun segera menyeret Pincuk untuk ikut turun satu lagi yang hampir terlewatkan. Ketika gue melihat ada seseorang yang duduk di sebelah makam di area pasar setan. Ternyata yang lain tidak ada yang melihat. Ada orang lain di sekitar situ. Gue gak tahu apa yang gue lihat. Lalu misteri lainnya. Jika Pincuk balik naik berarti yang melewati kami dan turun duluan adalah makhluk lain yang menyerupai Pincuk. Sebenarnya tidak masuk ke nalar gue, walaupun gue udah beberapa kali naik gunung dan bertemu hal-hal aneh, tapi pengalaman di Arjuno yang menurut gue paling ekstrim. Setelah gue melihat dengan jelas penampakan Kunti dari jarak dekat, juga teman gue yang sempat hilang, gue sempat mikir, bagaimana nih gue laporan sama orang tuanya. Gue pikir kami cukup beruntung bisa membawa kembali teman kami pulang dengan selamat. Banyak pelajaran yang bisa gue ambil setelahnya. Jagalah omongan selama pendakian. Mengalami pengalaman seram seperti itu gak membuat kecintaan gue buat naik gunung hilang. Semoga jalur-jalur pendakian bisa segera dibuka dan kita semua para pecinta gunung bisa kembali menikmati pesonanya. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan cerita gue. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran buat semua dan menjadi hiburan buat semua yang mendengarkan. Terima kasih Mas Iwan yang sudah membagikan ceritanya untuk kita semua. Semoga cerita ini bisa dijadikan pelajaran bersama. Dan cerita pun selesai.